Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua pada hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bergembira. Nah, sudah siapkah kalian belajar pada hari ini? Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Nah, ada yang udah tahu belum apa sih fotosintesis itu? Nah, kalau belum ada yang tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Sama seperti kita, tumbuhan juga membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut dengan fotosintesis. Lalu bagaimana sih tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis? Yuk kita belajar bersama. Proses fotosintesis biasanya terjadi di daun atau di bagian tumbuhan yang mengandung zat bernama klorofil. Zat klorofil adalah zat pemberi warna hijau pada daun tumbuhan. Selanjutnya, ada beberapa bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Di antaranya yang pertama energi matahari, yang kedua air, yang ketiga karbon dioksida, dan yang keempat klorofil. Selanjutnya, proses dalam fotosintesis. Proses pertama, tumbuhan akan menyerap air di dalam tanah melalui akar, lalu dibawa melewati batang menuju ke daun. Proses kedua, energi cahaya dari matahari atau bisa juga dari lampu neon akan diserap oleh daun untuk menjadi bahan fotosintesis. Proses ketiga, pada daun terdapat zat spesial yang bernama klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya yang masuk ke dalam daun untuk selanjutnya memulai proses fotosintesis. Proses keempat, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernapasan manusia dan hewan dan juga asap kendaraan yang berada di udara akan diserap oleh tumbuhan melalui mulut daun yang bernama stomata untuk memulai proses fotosintesis. Selanjutnya, saat semua bahan sudah menyatu di dalam daun, proses fotosintesis atau memproduksi makanan pada tumbuhan akan dilakukan. Proses ini terjadi di dalam bagian daun yang tidak dapat kita lihat yang bernama kloroplas. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida akan berubah menjadi gas oksigen dan karbohidrat dengan bantuan klorofil dan energi cahaya matahari atau cahaya lampu neon. Ternyata, hasil dari fotosintesis adalah gas oksigen dan zat karbohidrat. Gas oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan membuat udara menjadi bersih yang nantinya dapat kita hirup. Lalu, makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis dinamakan karbohidrat. Zat karbohidrat ini akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan tetap hidup. Kelebihan karbohidrat pada tumbuhan nanti akan disimpan pada bagian buah dan biji tumbuhan. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat proses fotosintesis pada tumbuhan bagi manusia? Tumbuhan membutuhkan proses fotosintesis agar dapat tumbuh besar. Saat tumbuhan sudah besar dan berbuah, maka tumbuhan dapat menjadi makanan bagi manusia yang dikonsumsi setiap hari. Fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Manusia
menghirup oksigen untuk bernapas di udara yang bersih. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang fotosintesis. Ibu harap semoga semua anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk mempermudah anak-anak ibu semua untuk menghafal proses fotosintesis, ibu sudah menyiapkan sebuah lagu tentang fotosintesis. Yuk kita nyanyi bersama. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun. Akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Hasilnya oksigen, gula, dan karbohidrat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak